Halo penonton setia kami, kembali lagi dengan Insight untuk periode tahun 2023. Saya Jonathan Sulistyo akan menjadi host untuk podcast kali ini. Bagi kalian yang baru pertama kali dengar tentang Insight adalah podcast yang akan menyediakan konten yang berharga dan tentu yang akan Anda sukai. Pada episode kali ini, kami akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang ISMA. Kebetulan kami sudah mengundang tamu yang spesial dari jurusan Matematika Unpar angkatan 2020 yang kebetulan juga merupakan peserta program ISMA tahun 2022. Kalian penasaran tidak siapa tamunya? Langsung saja kita sambut Kak Felis Elena. Oke, halo. Halo Kak, gimana Kak? Abis balik dari ISMA di Bandung kerasa aneh nggak sih? Awal-awal sih yang paling kerasa panas ya ternyata karena aku di sana winter kan. Jadi nyampe Bandung tuh panas banget gitu. Tapi itu awal aja sih. Kalau Kakak sendiri ISMA di mana ya Kak kalau boleh tahu? Aku kemarin ISMA di Kanada. Oh jadi dingin banget ya sih? Iya, karena dari September kan. Jadi memang dari itu kan September mulai musim gugur. Jadi sampai Desember ya dingin terus gitu. Sering pakai jaket ya berarti? Iya, dari hari pertama udah langsung jaket gitu. Oke, seperti tadi sudah saya sebutkan, kita akan bahas ISMA bersama Kak Felis. Nanti kita mungkin mulai dari apa itu ISMA hingga mungkin pengalaman-pengalaman yang kalian dapat peroleh selama mengikuti ISMA. Kak, kita langsung masuk saja ke pertanyaan aja kali ya. Oke, mungkin mulai dari apa sih ISMA? Jadi ISMA itu adalah program pemerintah beasiswa gitu buat memberi kesempatan buat mahasiswa S1 buat kuliah selama 1 semester di luar negeri gitu. Jadi program itu baru, waktu itu aku kemarin 2022 berangkat, itu berarti aku tahun kedua. Jadi mulanya itu tahun pertama 2021 gitu. Oh, jadi ISMA itu baru 2 tahun gitu ya? Iya, baru banget. Itu mahasiswa yang keterima per tahunnya masih dikit atau? Kalau per tahun sih yang tahun pertama itu sekitar 900-an. Yang tahun aku, yang tahun kedua 1.100, dan yang tahun 3 yang sekarang lagi berangkat itu sekitar 1.500-an. Tiap tahun itu meningkat terus ya? Iya, kemungkinan sih akan selalu meningkat nih ya. Oke, kalau kakak sendiri ya, ikut ISMA itu kerasa banyak keuntungannya nggak sih? Menurut aku ya program ini emang isinya ya banyak banget lah keuntungannya. Karena kan aku maksudnya aku kan dari Bandung, jadi aku nggak pernah hidup sendiri selalu sama orang tua selama ini kan. Jadi selama aku di sana tuh aku belajar banget caranya hidup mandiri karena semua kan di sana sendiri kan. Kayak cari makan, laundry gitu, terus ke kampus kemana belanja semuanya sendiri gitu. Jadi kan ini juga mandirian. Terus yang kedua juga kita banyak ketemu teman baru karena kalau misalnya kita di Indo, kayak kita kan basa-basi kan pakai bahasa Indonesia gampang gitu ya. Iya. Maksudnya ya terkontrol lah. Cuma di sana kan kita harus ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris gitu. Dan kadang tuh awal-awal nyampe sana tuh takut. Jadi aku tuh pertama kesana waktu ketemu roommate pertama kali, aku tuh takut banget deg-degan kayak aduh gimana ya, aku takut ngomong Inggrisnya tuh terputus-putus gak lancar gitu. Tapi kan ya selama di sana ya pada akhirnya ya lancar-lancar juga gitu. Terus kan kita tahu kayak suasana kelas di luar negeri gimana sih gitu. Kayak sistem belajarnya gimana, sekolahnya gimana, kalau grup discussion gimana gitu. Jadi ya keuntungannya lumayan banyak banget. Karena kan ada roommate yang berarti asrama ya berarti? Iya. Itu nggak dari Indonesia juga ya? Berarti acak gitu ya? Iya, jadi memang dari awal tuh kita kan ada koordinatornya. Jadi yang koordinator itu dia ngaturin anak-anak yang pergi ke Amerika sama Kanada. Jadi dia tuh emang ngaturin bahwa buat yang kampus aku, yang Western University ini tuh gak boleh sama-sama ISMA. Jadi aku roommate-nya tuh ada 2, satu orang Australia, satu orang Kanada. Dua-duanya cewek, jadi memang semuanya juga teman-teman aku, teman-teman ISMA lain juga, semua roommate-nya sama bule juga sebenarnya. Oh jadi sekalian buat kayak mengenal budaya mereka juga? Iya, jadi bonding juga. Kalau ISMA sendiri menurut kakak itu nggak sih ketat nggak sih persaingannya untuk bisa keterima gitu sebagai peserta? Menurut aku semakin lama, maksudnya sekarang udah masuk tahun 3, menurut aku makin ketat karena kan dari awal yang tahun pertama itu orang tuh banyak nggak tahu ISMA, jadi kayak ya masuknya mungkin tidak sesusah tahun ketiga sekarang gitu. Karena terus kan sekarang
berarti orang udah tahu dong, oh persyaratannya ini, berarti mereka udah mulai persiapin dari jauh-jauh. Jadi kan pada dasarnya kalian semua bersaing bareng-bareng, misalnya pendaftarannya buka April nih, orang udah belajar dari tahun lalu kan. Jadi kan pada dasarnya semua sekarang udah pada belajar lah gitu. Jadi menurut aku buat semakin kesini ya lumayan lah, karena kan pendaftar juga akan bertambah, tipe-tipe orang juga beda-beda kan. Tapi ya lumayan sih, tapi ya dengan persiapan sih aman menurut aku. Untuk persyaratan-syaratannya itu dari tahun ke tahun masih sama? Ya mostly masih sama, cuma dokumen aja, dokumen transkrip nilai, nilai Inggris sama esai gitu. Yang utama itu. Ada minimum nggak sih, kayak mungkin IPK-nya berapa gitu, atau mungkin kan Inggris berarti TOEFL IELTS itu ada minimumnya? Kalau minimum itu ada, jadi kalau IPK minimumnya 3. Syarat untuk daftar tuh 3. Kalau nilai Inggris kan ada 3, TOEFL, Duolingo, sama IELTS. Itu tuh beda setiap kampus. Jadi kalau misalnya di kampus aku Western itu Duolingo-nya kalau nggak salah 110 minimalnya. Tapi mungkin ada di kampus lain yang minimalnya 120. Kayak contohnya di UPenn di Amerika itu kan Ivy League. Nah dia Duolingo lebih tinggi 120 gitu. Jadi sesuai dengan universitas yang ditujuin. Beda juga. Oke. Kalau IPK sendiri tuh menjadi apa ya, faktor penting nggak sih untuk bisa keterima? Menurut aku kan tadi syaratnya 3, IPK, nilai Inggris sama esai. Menurut aku tuh yang penting ini sebenarnya nggak resmi sih, jawaban resmi, tapi ini menurut asumsi aku aja. Menurut aku sih yang pertama tuh nilai Inggris, karena kan kamu di sana ngomong Inggris kan, jadi kayak kelihatan banget kayak harus paling penting gitu. Terus yang kedua IPK, baru yang ketiga esai gitu. IPK sebenarnya walaupun minimum 3, tapi teman-teman aku kemarin yang ke Western 10 orang itu biasanya di atas 3,5 semua gitu. Berarti untuk bisa keterima bisa bilang cukup tinggi lah ya, Iya, standarnya. Iya 3,5 lah sekitar. Oke. Kalau itu kan selama ISMA itu kan itu lebih ke arah kayak ambil mata kuliah biasa gitu atau riset ya? Kalau kita di sana kuliah biasa, ambil mata kuliah. Jadi kayak mirip, misalnya kayak kuliah kan kita di Unpar gitu, mirip kayak kuliah di Unpar gitu. Iya, sama persis bahkan. Mata kuliah yang diambil tuh kayak paketan atau bisa pilih bebas sih? Kalau kemarin aku dikasih listnya, jadi dikasih ada misalnya 20 list mata kuliah yang mau diambil. Itu tuh bervariasi banget, dari yang sejarah, biologi ada, terus apalagi ya kayak politik gitu, sains gitu, ada macem-macem, kita bisa pilih. Jadi nggak terbatas gitu ya mata kuliah dari program studi sendiri kan? Enggak, jadi tuh ISMA justru mengencourage kita untuk ngambil mata kuliah di luar jurusan. Oh jadi benar-benar explore banyak. Iya, jadi explore banget gitu. Tapi itu istilah-istilah yang dipakai itu masih mudah dimengerti lah, kayak nggak terlalu advance banget itu. Ya, dibilang advance enggak sih, karena di sana kan ada satu orang Western ya yang ngurusin kita. Dia tuh emang memberikan kita list mata kuliah yang cuma first year, jadi untuk maba gitu loh. Mata kuliah semester 1, jadi kan masih dasar. Kayak kemarin aku sempat ambil, jadi kita tuh ambil 4, maksimal 4. Kalau di kita kan di Unpar baik banget kan, di sana tuh cuma 4. Jadi aku tuh kemarin ambil data science, introduction to data science, terus computer science, fundamental, coding gitu. Terus ada introduction to philosophy of food, satu lagi psychology at work. Jadi buat yang 2 itu yang coding, yang computer science kan ada prokom kan kita, jadi udah pernah itu agak. Data science juga, maksudnya waktu itu kan kemarin aku berangkatnya semester 5, berarti kan statistik gitu yang kayak regresi gitu, korelasi kan udah pernah. Cuman yang itu yang baru philosophy of food sama psychology at work itu agak PR menurut aku. Kakak kalau selama kan ngikut mata kuliah itu mengalami kesusahan nggak sih? Kalau yang 2 mata kuliah yang aku sebut, yang computer science sama data science, itu nggak begitu susah karena aku udah pernah kan. Jadi ya lancar lah aku nerima materinya, bisa. Yang psychology at work sama philosophy of food itu kan nggak ada matematikanya sama sekali. Maksudnya aku tuh, kita di sini terbiasa untuk lihat PPT ada rumusnya kan. Kalau misalnya di PPT ada penjelasan misalnya metode kalkulus gitu apa, terus kan kita yang lihat rumusnya langsung kan, oh ada yang dipakai rumusnya gitu. Si ceritanya nggak kita pedulikan kan. Nah
Tapi untuk yang di sini tuh satu pertemuan psychology at work, satu pertemuan tuh 3 jam. Jadi 60 kali 3, 60 menit kali 3. PPT-nya tuh bisa 80 slide. Dan isinya tulisan semua. Aku kan nggak terbiasa kan, maksudnya kayak ini bingung gimana sih cara belajarnya kalau semuanya slide semua. Karena kan kalau kita ada rumus ya kita latihan soal gitu kan. Kalau di situ mau latihan soal gimana kan nggak bisa kan. Jadi ya untungnya untuk psychology at work itu dia ada study guide. Study guide itu kayak kisi-kisi gitu. Jadi ya kita sebelum midterm, sebelum UTS, kita tinggal jawabin aja si study guide-nya. Tinggal dijawabin gitu. Kalau philosophy of food lebih ke group discussion sih. Itu agak susah juga karena kita terbiasa kalau diskusi kan ngomong Indonesia lancar banget. Di sana tuh kita kalau ngomong tuh agak takut gitu. Kalau aku sih jujur aku agak ada takutnya sedikit karena teman-teman aku kan semua orang local semua kan, native English speaker. Jadi aku kayak kalau ngomong tuh dipikir dulu gitu kalau mau ngomong. Kan itu group discussion kan. Jadi ya agak takut di situ sih. Jadi ya memang butuh waktu lah ya adaptasi. Iya, betul. Kalau group discussion-nya sendiri tuh kayak ngerjain tugas gitu atau lebih ke arah cuman sekedar diskusi aja gitu? Kalau kita sih waktu itu ada kayak bikin presentasi, ada bikin tugas. Jadi philosophy of food itu kita belajar makanan tuh datangnya dari mana sih? Kayak kan kita makan tuh langsung aja gitu kan ya. Makan misalnya burger gitu. Tapi kita tahu nggak sih kayak misalnya si sapi itu tuh dia tuh dikasih antibiotik nggak waktu di ininya, kan kita makan daging sapi kan, burger kan, itu tuh dipelajari kayak misalnya kalau sapi kebanyakan antibiotik itu tuh bisa sakit buat kita karena kita jadi ikut makan antibiotik si sapinya kan. Nah itu dipelajari di situ. Terus ada juga kayak misalnya, jadi pertanyaannya tuh menurut kalian apa sih dampak dari antibiotik gitu. Nah kita diskusi di grup gitu. Jadi tuh mejanya kan kalau kita meja sendiri-sendiri kan, itu tuh mejanya berkelompok. Jadi mejanya tuh sebut meja kelasnya tuh. Jadi kayak keseharian tuh diskusi terus gitu. Jadi emang tempat duduknya aja sekelompok gitu. Mejanya bulat gitu. Jadi emang kita banyak ngobrol situ, Bang. Biasanya banyak ya bahas tugas gitu sih. Tapi kan tadi kakak bilang ngambil 4 ya mata kuliah. Itu emang udah paling minimumnya gitu ya? Atau minimum. Maksimum juga sih? Iya. Semua yang kemarin ke Western semua 4 sih. Itu tergolong sibuk nggak sih kayak 4 mata kuliah atau nggak terlalu? Kalau aku kebetulan si data science dan computer science itu ada lab itu kayak responsi, jadi kan nambah kan. Kayak misalnya kita kalkulus 4 SKS, responsinya kan sebenarnya nggak dihitung SKS kan, kayak nambah lagi gitu, seminggu bisa 3 kali. Nah itu aku tuh sibuknya sama lab, jadi setiap kelas tuh ada ininya gitu, ada labnya kan, ada si responsinya. Kalau philosophy of food juga dia sama, seminggu 3 kali, tapi satu kelas cuma sejam. Bentar juga ya berarti? Iya, jadi kayak cuma 40 menit. Jadi kayak data science, aku Senin, Rabu, Jumat, sejam gitu. Jadi kan padat kan, agak, jadi maksudnya ada jadwalnya. Kalau temen aku ada yang dia ngambil mata kuliahnya kayak geografi gitu, dia nggak dipecah-pecah. Jadi kalau kelas 3 jam ya udah 3 jam langsung. Jadi dia waktu itu bisa ada 2 hari libur gitu. Kuliahnya cuma 3 hari, itu ada gitu. Oke, kan berarti kan kalau menurut aku sih itu nggak terlalu sibuk ya. Itu selain kuliah biasa itu ada kewajiban lain nggak sih kalau misalnya sebagai peserta ISMA gitu? Kalau kewajiban sebenarnya kita ada kayak suruh bikin acara, bikin apa gitu. Kayak aku tuh kita bikin kayak Indonesian Cultural Day. Itu tuh kayak kita masak makanan Indo. Itu bikin dadar gulung, nasi goreng, mie goreng, sama satu lagi kayak bakwan jagung, perkedel jagung gitu loh. Kayak bala-bala gitu. Kita bikin itu, terus nanti ada performance-nya, kita ada yang nari, ada yang nyanyi. Kita kan pakai batik kan, pakai kebaya sama batik. Terus kita ada juga jelasin ini batiknya gimana. Kalau kewajiban sih itu, cuman kalau yang lain-lain sebenarnya nggak ada, kayak cuma ya udah kamu kuliah. Cuman kan aku merasa kalau kuliah doang rugi dong kita kan, cuma kuliah doang kayak. Jadi aku di sana ikut yang namanya clubs tuh kayak UKM. Oh, jadi selain itu juga bisa? Iya bisa. Tapi di sana tuh clubsnya bayar $5 gitu loh untuk jadi member clubs itu. Kalau kita kan di sini UKM ya join aja gitu kan. Di sana tuh ada fee-nya gitu. Nah waktu itu aku ikut ada namanya Save the Children Western. Itu tuh buat volunteer. Jadi aku sempat volunteer di sana sekali. Jadi volunteernya tuh kayak dia ada nama tempat namanya Boys and Girls Club.
itu tuh isinya kayak after school program. Jadi kayak anak-anak SD pulang sekolah tuh ke sana main di sana tuh, bener-bener main. Nah aku tuh di sana jadi yang bantuinnya. Kayak waktu itu ada aku bantuin ini kan teman si anaknya tuh ada yang main komputer, terus ada yang main mandi bola, main susun-susun balok gitu. Aku jadi temenin mereka main gitu. Jadi ya itu aku ikut clubs, ada ininya juga kan, ada aktivitasnya volunteer. Kalau nggak ada clubs lain, Envelope for Joy itu aku kayak bikinin kartu ucapan buat penderita kanker gitu. Jadi kayak ada kegiatannya gitu juga. Oke, jadi lebih sebenarnya kayak kelihatannya nggak cuma belajar doang ya, Iya. lebih banyak acaranya. Mm. Syaratnya sendiri tuh harus semester berapa ya minimumnya buat daftar ISMA? Minimum semester 4. Jadi kamu bisa berangkat di semester 5 atau berangkat di semester 7. Oh jadi maksimumnya semester 6 ya? Maksudnya daftar. Maksimum daftar semester 6. Tapi aku kayak aku pernah dengar dari temen aku yang juga kebetulan ingin ISMA ya. Dia kalau ikut ISMA itu kan berarti dia kalau sama mau ikut ISMA semester 6, cuman ada beberapa kuliah wajib yang belum diselesain. Nah, gara-gara nggak bisa diselesain kan jadi agak telat nanti lulusnya. Itu kalau menurut kakak worth it gak sih ambil aja gitu? Menurut aku untuk kamu kuliah 1 semester di luar, dibiayain pemerintah, tapi harus lulus telat, menurut aku worth it banget. Ya jadi nggak terlalu penting lah ya untuk Iya, yang penting pengalamannya. Karena menurut aku pengalaman itu tuh kayak kan kita nggak semua orang bisa kuliah di luar negeri kan ya, nggak semuanya gampang gitu kuliah di luar negeri kan dengan seleksi dokumen berkas dan lain sebagainya. Nah menurut aku dengan kesempatan ini tuh kayak kita jadi punya pengalaman kan, sedangkan kamu pernah ke luar negeri gitu, kuliah di sana gitu. Oke. Kan tadi kita udah bahas persyaratan lah ya. Sekarang mungkin ke arah proses seleksinya. Itu setelah syarat yang sudah memenuhi syarat-syarat itu apa aja ya proses seleksinya? Setelah kita kumpulin dokumen, itu tuh dia ada tes kebinekaan. Tes kebinekaan ini kayak tes PKN gitu. Kayak kamu cuma milih jawaban yang benar. Sebenarnya kamu nggak harus mempersiapkan sih untuk tes kebinekaan ini. Cuma kayak ya kamu fokus aja baca soalnya benar-benar gitu. Kayak lebih ke arah psikotes gitu. Tapi nggak lama kok. Tahu aku kayak cuma 30 menit. Nah setelah itu kamu nanti kepanggil untuk interview. Setelah interview udah langsung pengumuman. Jadi tuh yang tadi yang tes PKN ya? Kebinekaan. Itu kayak maksudnya nggak perlu belajar, jadi cuma benar-benar jawab sesuai yang dipikirin lah. Iya. Untuk interviewnya sendiri itu pernah dengar ya pakai bahasa Inggris ya? Iya, interview tuh mostly 30 menit pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau menurut aku sendiri itu sebaiknya dipersiapkan nggak sih dari jauh-jauh? Interview itu penting banget dipersiapkan karena kan itu tahap terakhir kan, kayak kamu nggak mau kepleset di tahap terakhir itu. Ya kamu sebenarnya banyak belajar tentang si ISMA-nya sih, kayak misalnya kamu di sana mau ngapain sih gitu, terus kayak gimana kalau kamu mendapat struggle gitu, terus kan itu kan kamu kan bikin esai juga di tahap pertama kan. Nah si esainya tuh kamu pelajari banget karena dia banyak nanya dari esai juga gitu. Oh jadi interviewnya mostly ngebahas tentang esainya sama mungkin, tapi ngebahasnya masih kayak mungkin selama kita kuliah itu kayak gimana gitu? Itu kayak cuma sedikit aja sih, kayak misalnya kamu di kuliah ikutan proker nggak atau apa gitu, kamu aktif nggak gitu, cuma tapi dia nggak banyak membahas tentang kamu kuliah di Indo gimana. Dia banyaknya membahas rencana kamu di sana ngapain, sama kamu kalau udah pulang ke Indo kontribusinya apa gitu. Oh jadi kayak hasilnya tuh mau gimana? Gitu, rencana ke depan. Oh ya aku kepikiran sih kan tadi kakak bilang ada berapa 1.000 mahasiswa yang terpilih ya? Itu nanti dia pilih univnya yang mau dituju itu sebelum daftar atau setelah keterima? Kalau awal itu sebelum daftar, jadi kamu kayak UTBK gitu, kamu punya 2 pilihan mau kemana, univ 1, univ 2 gitu. Kalau univnya sendiri tuh ada itu masih kayak kuotanya gitu, maksimumnya berapa orang yang bisa daftar? Kalau maksimum berapa yang mau daftar sih nggak ada kuotanya. Sorry, bukan daftar, terimanya. Kalau itu kita nggak dikasih tahu sih berapa. Maksudnya kayak univ ini cuma nerima berapa kita nggak dikasih tahu karena tiap tahun ada yang sama ada yang beda. Jadi yang paling banyak itu ke Korea. Kayak Korea University itu satu kampus bisa 50 orang nerimanya. Kalau aku kemarin Western cuma 10.
ada juga yang di Chile itu cuma 4 orang gitu. Di Thailand kalau nggak salah cuma 6 gitu. Jadi memang setiap kampus itu punya kuota masing-masing, tapi kan kita nggak tahu, kita nggak dikasih tahu itu kuotanya berapa. Tapi tetap bersaing itu sama semua mahasiswa yang daftar ya? Iya, menurut aku awal-awal ya langsung bersaingnya sama yang pilihan menurut aku. Tapi ini nggak tahu benar atau enggak. Tapi menurut aku ya kalau aku pilihnya Western, aku akan bersaing bersama orang-orang yang milih Western juga gitu. Oke. Kalau kakak sendiri pertemanan kan satu semester di luar negeri ya, itu pertemanan di Unpar masih masih lumayan sering jalan nggak sih kayak sama Isma? Kalau aku masih chat sama orang. Waktu itu juga sempat aku waktu di sana aku emang lagi megang broker juga di sini. Jadi emang masih ini, cuman kan perbedaan waktunya 11 jam kan. Oh, iya. Jadi ya itu, jadi aku nggak bisa chat panjang-panjang gitu loh. Jadi kayak misalnya aku chat sama teman udah panjang tapi aku juga tidur duluan. Soalnya nanti dia aja yang tidur gitu. Jadi emang kita masih chat tapi nggak panjang chat banget gitu. Jadi ya memang agak susah sih. Iya. Oke. Untuk pertanyaan sih udah gak kepikiran ya kak. Kakak ada itu nggak pesan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar ISMA di mungkin tahun berikutnya itu? Paling sih menurut aku kalian jangan takut lah untuk daftar, karena banyak orang-orang yang justru tuh nggak mau daftar ISMA karena dia udah takut duluan gitu. Tapi kan kita nggak tahu kan, kayak kalau misalnya ada apa ya, karena faktor hoki menurut aku juga agak berpengaruh gitu di sini. Kita kan nggak tahu kayak persaingannya gimana atau nggak kamu persiapannya gimana. Jadi menurut aku daftar dulu itu nggak rugi banget gitu. Jadi kamu jangan takut, daftar aja, persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan nanti juga hasilnya akan datang sendiri. Oke, gimana teman-teman, tertarik tidak untuk ikut ISMA? Kalau misalnya tertarik, jangan lupa untuk seperti yang Kak Felis katakan, ya sebaiknya siapkan dari jauh-jauh hari ya. Untuk podcastnya sampai sini saja. Saya Jonathan Sulistyo sebagai host podcast kali ini. Saya Felis Alena. Kami berdua pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.